khatib pada hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Wismanto MPD. Sekali lagi khatib kita pada hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Wismanto MPD. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di dalam masjid. Selanjutnya neraca keuangan masjid kas pekan lalu Rp66.560.000, infak Jumat Rp262.632.000, infak mingguan Rp1.266.000, infak mukena Rp1.720.000, jumlah Rp72.178.000. Dikeluarkan untuk imaroh Rp1.800.000, konsumsi Rp900.000, pewangi sejadah Rp300.000, sarapan jamaah subuh Rp600.000, beli lampu 3 lusin Rp2.520.000, alat listrik Rp380.000, honor petugas Rp11.275.000, kantong plastik Rp52.000. Jumlah pengeluaran Rp17.827.000, sehingga saldo masjid Rp54.351.000. Selanjutnya kas anak yatim kas pekan lalu Rp49.463.000, infak Jumat Rp700.000, infak mingguan Rp505.000, jumlah Rp50.668.000. Belum ada pengeluaran sehingga saldo kas anak yatim Rp50.668.000. Kemudian kembali kami umumkan kepada jamaah jadwal pembelajaran tahsin Masjid Taqwa khusus bapak-bapak hari Selasa malam dan Sabtu malam Ba'da Isya sampai dengan selesai. Kemudian khusus ibu-ibu hari Senin pagi jam 10 sampai dengan selesai. Khusus anak-anak hari Ahad pagi jam 10 sampai dengan jam 11 pagi. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikut tahsin, silakan hadir di hari dan jam yang telah kami informasikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini berkat izinnya jualah kita diberi kemudahan dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mengikhlaskan jiwa dan raga kita untuk beribadah menuju ke rumah Allah ini, ke Masjid Taqwa ini, karena mengharapkan ridho dan ampunan
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan nikmatan ini. Karena nikmat ini Bapak-bapak saudara tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin. Buktinya di luar sana berapa banyak kaum muslimin yang sehat fisiknya, sehat akalnya, sehat jiwa raganya, dilancarkan urusannya setiap hari. Tapi ketika suara azan berkumandang, matanya seakan tidak melihat jalan menuju ke masjid. Tidak tahu dia. Telinganya seakan tidak mendengar suara azan. Hatinya seakan tidak terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah. Padahal sudah sepantasnya dia bersyukur karena yang mengumandangkan azan itu manusia. Bayangkan kalau yang mengumandangkan azan itu malaikat Jibril. Jibril mengumandangkan azan, lalu Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk berdiri di samping-samping manusia. Wahai Jibril, kumandangkan azan, dan kalian wahai malaikat maut berdirilah di samping-samping manusia. Siapa yang tidak ke masjid ketika azan dikumandangkan, main domino dia patahkan tangannya, merokok dia di luar bakar ususnya, nonton televisi congkel biji matanya, main HP ledakkan HP-nya, di atas kendaraan tabrakkan ke mobil yang besar, di atas mobil dia masukkan ke jurang yang dalam. Apakah kira-kira malaikat maut menolak perintah Allah Subhanahu wa taala? Pasti tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa malaikat-malaikatnya adalah makhluk-makhluk yang paling taat. Tinggal kita pilih mau mati dalam keadaan seperti apa. Kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah, Allah sudah sediakan surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan berbuat maksiat, maka ketahuilah Allah juga sudah sediakan neraka yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang engkar. Ada 7 golongan manusia yang akan masuk ke dalam neraka ini. 2 diantaranya berasal dari kaum muslimin. 2 golongan dari kaum muslimin itu, pertama golongan orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Yakni orang yang apabila berkata suka dusta, berjanji suka mungkir, dipercaya suka berkhianat. Itu dalam hadis. Tapi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, orang munafik itu ciri yang paling lengket kepada dia, ciri yang paling pas kepada dia, apabila dia diajak sholat berjamaah ke masjid, qamu kusala, dia malas untuk sholat ke masjid. Itu cirinya. Maka kalau ada orang yang sudah sampai ke masjid, tidak nyaman, tidak betah di masjid, begitu salam langsung pulang, tidak mau berzikir, tidak mau berdoa, seakan-akan dia tidak perlu bermunajat kepada Allah, maka indikator ciri munafik itu ada pada dirinya. Lihat saja, selesai sholat ini, siapa yang buru-buru pulang, merasa tidak betah di rumah Allah, padahal dia sedang berada di dalam majelis Allah, tidak akan masuk surga orang yang tidak betah di dalam masjid Allah di dunia dan tidak akan bermajelis dengan majelis Allah di hari akhirat. Siapa orang yang bermajelis dengan majelis Allah? Orang yang duduk nyaman tenang di rumah Allah ketika ada kajian dakwah dan dia mendengarkan untuk memperdalam ilmu agamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara, salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai seorang muslim, kita terutama yang laki-laki, sebagai kepala keluarga, sudah seharusnya kita memperhatikan tanda-tanda akhir zaman ini. Karena kita sudah berada di penghujung zaman. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada para sahabat, jarak antara, salah satu di antara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat adalah dilahirkannya Muhammad dan diangkatnya menjadi nabi, kemudian wafatnya beliau. Itu salah satu di antaranya. Sahabat bertanya, seberapa dekat jarak antara
wafatnya Nabi Muhammad atau lahirnya Nabi Muhammad dengan datangnya hari kiamat. Maka dikatakan Rasulullah seperti dua jari ini. Beliau meletakkan ujung jari telunjuknya dengan ujung jari tengah. Ujung jari tengah itu hari kiamat, sementara ujung jari telunjuknya itu wafatnya Rasulullah. Sudah sangat dekat. Seperti apa dekatnya ini ya Rasulullah? Seperti jarak antara seseorang yang sudah melaksanakan sholat asar dengan menunggu datangnya waktu maghrib. Seperti jarak antara asar dengan maghrib, saking dekatnya. Sementara waktu yang sudah dilaluinya itu mulai dari tengah malam sampai menjelang maghrib. Sudah sangat dekat sekali. Tanda-tandanya pun sudah diberikan oleh Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa penduduk surga itu makan dari buah-buahan yang bisa dipetik buahnya sambil duduk. Buahnya merunduk menjuntai ke bawah, saking rendahnya, berbaring pun orang bisa mengambil buahnya. Dan kita lihat sekarang, kalau tahun-tahun ketika kita masih kecil mau makan mangga itu harus pakai ketapel mengambilnya, pakai lempar dengan kayu. Sekarang sambil duduk saja di dalam pot mangga itu sudah berbuah. Jambu-jambu di dalam pot sudah berbuah. Kelengkeng berbuah. Dahulu kalau makan kelengkeng kita payah manjatnya ke ujung dahan. Tanda-tanda itu sudah diperlihatkan. Hari ini banjir demi banjir. Hampir di setiap daerah. Kalau dahulu kita lihat Cina, Jepang. Sekarang Indonesia hampir merata. Bahkan di puncak-puncak bukit yang tidak diduga-duga, di dataran-dataran yang tinggi sekalipun, banjir bandang bisa datang. Banjir bandang bisa datang, menunjukkan bahwa tanda-tanda itu semakin dekat. Karena Allah katakan, ketika kiamat datang, maka bumi ini ditenggelamkan. Tidak ada lagi tempat kecuali semuanya ditimbun oleh air. Semuanya menjadi lautan air. Setelah air itu banjir dan menenggelamkan semuanya, barulah kemudian Allah keringkan air itu menjadi padang pasir, bermunculanlah batu-batu nisan, dan keluarlah dari sana ruh dan jasad orang-orang yang sudah meninggal ketika Allah membangkitkan mereka di hari berbangkit. Lalu keluarlah manusia dari kubur itu dengan semua harta yang dahulu dia punya. Kalau dia punya mobil, mobil akan keluar. Kalau dahulu dia menyimpan emas, emas itu akan keluar dari dalam kuburnya. Sambil dia berkata, pergilah emas, aku tidak membutuhkanmu. Emas itu akan berkata kepadanya, bukankah dahulu engkau sangat mencintaiku? Gara-gara aku kamu tega membunuh ibumu. Gara-gara aku kamu merampok. Maka dia pun melepaskan emas. Tapi emas itu tidak mau pergi. Dia berkata, demi Allah, aku akan minta pertanggungjawaban kepada Allah. Kenapa engkau melakukan maksiat dahulu gara-gara aku? Maka semua hartanya dikatakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah hatta yus'alu an arba'in. Pertanyaan yang keempat, ammalihi mimmaktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Maka semua kita akan mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki. Jika hari ini Allah menitipkan harta yang banyak kepada kita, lalu Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membangun masjid. Allah perintahkan kepada muazzin untuk memandangkan azan 5 kali sehari semalam. Tetapi suara azan itu tidak disahut, tidak disambut, dicuekin saja sama manusia. Kira-kira apa tanggapan Allah besok di hari akhirat? Allah akan buka lembaran demi lembaran sampai lisan kita tidak akan bisa berdusta di hadapan Allah. Karena Allah katakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kaki akan disuruh berbicara, tangan akan disuruh berbicara, mata akan disuruh berbicara. Salat enggak kamu pada hari itu? Salat Jumat enggak kamu? Salat zuhur atau tidak kamu? Tidak bisa dia berdusta. Semakin berdusta dia, semakin panjang perdebatannya dengan Allah. Karena Allah memiliki 10 malaikat yang mencatat amal kebaikan manusia. 10 malaikat yang tidak akan pernah salah dalam mencatat amal. Maka semakin panjang perdebatannya dengan manusia, semakin dalam tempatnya di neraka.
Semakin panjang perdebatannya dengan Allah, semakin panjang, semakin dalam tempatnya di neraka. Maka bapak-bapak, saudara, mari mumpung Allah berikan nikmat sehat, lapang waktu, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita lewat suara azan, datanglah ke masjid, penuhilah saf-saf masjid, jadikan sajadah-sajadah dan tiang-tiang yang ada di masjid ini, pintu-pintu dan dinding yang ada di masjid ini menjadi saksi untuk menolong kita besok di hari akhirat. Jangan sampai penyesalan itu muncul seperti munculnya penyesalan orang-orang kafir. Apa kata orang kafir di hari akhirat? Andaikan kami mengetahui bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan itu akan kami pertanggungjawabkan, ya laitani kuntu turaba. Lebih baik kami dahulu tidak perlu jadi tanah, tidak perlu jadi manusia, cukup jadi tanah saja. Kami tidak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah